Selamat malam untuk kita semua. Bersama dengan keluarga Watulangkong Mononimbar, kami mengucapkan selamat datang kepada Pastor Paroki, Pastor Fransiskus Antonio Runtu, untuk memimpin kita dalam perayaan Ekaristi pemberkatan rumah dari keluarga di tempat ini. Untuk itu mari kita mempersiapkan hati dan batin kita untuk memulai perayaan Ekaristi ini. Kita mengundang agar Tuhan boleh hadir bersama dengan kita, mendampingi keluarga di tempat ini dalam seluruh perjalanan kehidupan mereka. Sungguhlah indah rumahmu Tuhan, Raja alam raya. Burung pipit serta layang-layang di kau beri sarang. Alangkah ku rindu tinggal di rumahmu. Sorak dan sorak bagimu. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Terkasih keluarga mengundang kita untuk bersama menyatukan doa dalam rasa syukur. Dalam Ekaristi ini kita keluarga mengharapkan dalam doa kita mengundang Allah hadir. Itulah pemberkatan rumah. Berkat rumah bagi saya satu hal, bukan diberkati gedungnya, tapi home-nya, sehingga bagus atau bukan bilang bagus, tapi biasa kita dengarkan home sweet home. Jadi ada suatu rasa betah. Maka pemberkatan itu yakni pertama-tama menciptakan ruang. Sebelum kita menyatukan semua permohonan, doa, berkat, dan syukur dalam perayaan syukur Ekaristi ini, kita siapkan hati kita agar kita layak merayakan peristiwa suci. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena Putramu Yesus Kristus telah mengorbankan diri demi keselamatan kami. Hari ini keluarga Watulangkong Mononimbar meyakini bahwa keselamatan ada karena penyertaan dan berkat-Mu. Maka syukur yang dipanjatkan, mereka mau disatukan dengan permohonan berkat untuk tempat kediaman ini, di mana dapat menjadi tempat mereka bertumbuh dalam rasa syukur dan keselamatan. Semoga iman mereka di tempat ini sungguh bertumbuh dengan penuh harapan dan kasih, baik kepadamu maupun kepada sesama, terutama orang-orang yang dijumpai dalam keseharian yang ada di sekitar mereka. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus,
yang bersama Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Silakan duduk, kita dengarkan kutipan bacaan kitab suci. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, berkat darah Yesus, kita sekarang dapat masuk ke dalam tempat kudus dengan penuh keberanian, karena telah membuka jalan yang baru dan yang memberi hidup bagi kita, yakni melalui tabir yang tidak lain adalah dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam agung sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan akan harapan kita, sebab Dia yang menjanjikannya adalah setia. Di samping itu, marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadat umat, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Sebaliknya, marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Itulah angkatan orang-orang yang mencari wajah-Mu, ya Tuhan. Itulah angkatan orang-orang yang mencari wajah-Mu, ya Tuhan. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya, jagat dari semua yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkan bumi di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Itulah angkatan orang-orang yang mencari wajah-Mu, ya Tuhan. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan. Itulah angkatan orang-orang yang mencari wajah-Mu, ya Tuhan. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah penyelamatnya. Itulah angkatan orang-orang yang mencari Tuhan, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Itulah angkatan orang-orang yang mencari wajah-Mu, ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan cahaya bagi jalanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus berkata kepada murid-muridnya, orang memasang pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantal atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dian. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada suatu rahasia yang tidak akan tersingkap. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Lalu Yesus berkata lagi,
camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan dikenakan pula padamu, dan malah akan ditambah lagi. Karena siapa yang mempunyai akan diberi lagi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara terkasih, nanti bicara pemberkatan kita akan buat sesudah komuni sebelum berkat penutup, sebelum berkat. Doa penutup dan berkat. Tapi bagus juga kita renungkan bersama. Pemberkatan rumah itu biasa, malah bukan cuma satu kali. Tiap hari lebih boleh. Cuma sudah ada perasaan aku mau tiap hari berkati. Dengan banyak motivasi. Ada yang pernah minta berkat saya karena saya boleh berkat pulang ke rumah. Apa? 2 tahun dan berkat terakhir kapan? 2 tahun lalu. Hal yang berkaitan dengan berkat apa semua kita melihat dari sudut pandang peyoratif. Saya bilang negatif. Yakni kita mohon untuk agar supaya dikeluarkan, diusir, dilindungi, diamankan sehingga kita tidak lagi ada upaya untuk menjaga itu. Karena berkat bagi saya bukan itu. Berkat itu yakni mengundang Tuhan, mengundang yang kita percayai sebagai yang ilahi untuk boleh hadir, tinggal bersama di dalam tempat di mana kita berdiam. Seringkali kalau dihitung-hitung kita berada di rumah, mungkin kalau hitung 1 kali 24 jam lebih banyak di luar rumah daripada di rumah kalau orang kerja. Tapi dalam waktu yang sedikit itu, apakah saya merasa tempat ini betah? Dan kebetahan itulah diimani saya mau mengundang supaya Allah hadir. Itu permohonan berkat. Sehingga sebenarnya tidak penting dia berapa ember itu siram. Kalau mau sebenarnya terang sewa pemadam kebakaran. Kumpul kipas itu memang ini dalam pasar kuyung. Ada apa mau di Pulau Pasar? Pemberkatan rumah. Terlalu gila dong sewa. Mengundang, dan undangan itulah yang penuh dengan simbol. Wih, mantap. 1, 2, 3. Maria 2, Yesus 1, Yosef nggak ada. Itu 3 sana tidak ada Yosef. Yesus, Maria. 1 Maria Ratu, 1 Maria Verlamis. Kalau lihat foto itu kan banyak. Ini simbol, bukan pengusir, bukan barang magis. Rosario atau apa saja bukan barang magis. Itu simbol yang mengingatkan kita akan sesuatu. Karena begitu melihat foto gambar itu, mereka teringat sesuatu, ada pengalaman, ada sesuatu yang mau dibawa dalam pikiran. Nah, kita membuat simbol-simbol untuk itu. Ada sesuatu yang mau kita bawa dalam pikiran, dalam kenangan. Itulah yang disebut dengan menciptakan ruang untuk hadirnya, orang boleh sebut Tuhan, boleh sebut Allah. Saya biasa pakai istilah yang ilahi. Itulah permohonan berkat. Dan untuk menciptakan itu, selain berkat, apa yang dimulai dengan berkat mesti dipelihara dan ditumbuhkan. Nggak 1 kali siram sudah. Ya itu bukan itu. Model saya imam. Saya imam bukan bahwa begitu ditabiskan selesai. Nah, bisa habis 5-10 tahun. Selamat jalan. Kalau tidak disirami dan dijaga, dipelihara, dirawat. Sama juga dengan apa lagi? Baptis.
bukan pesiran dia seorang kudus, belum. Itu baru benih. Krisma bukan petaruh baginya Roh Kudus sopa dia ada terus talebe karena tuminya kalbanya. Itu baru benih. Sakramen apa saja, pernikahan paling lebih gampang itu. Itu bukan bahwa dia menikah selesai sakramen. Nah, sakramen itu bukan di situ, itu cuma peneguhan nikah. Sakramen itu everyday, setiap hari. Begitu orang merasa yang satu menjadi bagian dan dia menjadi simbol kehadiran Allah, di situ sakramen ada. Maka sakramentalitas berkaitan dengan satu hal, melihat bahwa Allah menjadi hadir di sini. Dan untuk hal ini, itu yang bacaan-bacaan ingatkan satu hal. Marilah menghadap tahta Allah. Surat Paulus kepada umat di Ibrani bagus. Marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus. Ketulusan itu setengah mati. Banyak iman kan yang tidak tulus. Sama dengan tadi, kita mohon pemberkatan bukan karena percaya Allah hadir, tapi kita mohon supaya Allah usir. Kalau boleh dia untuk Allah habis usir dia baku ikut dia untuk setan sopi. Padahal bukan itu. Ketulusan menunjukkan kepada bagaimana saya mau hadir dengan bersama dengan Tuhan. Bacaan yang bagus dikatakan di situ. Salah satu bentuk tidak usah misa. Kalau orang sama mesti misa kamar minggu. Pemberkatan kau tidak misa. Tidak semangat. Bagus juga. Tapi ada hal yang baik. Ibadah sabda. Ini banyak orang. Pasti bukan semua wilayah rohani kan? Atau semua wilayah rohani ya? Nggak ada tuh undangan dari luar tuh. So pindah sini mana tuh berdua. Terus main so pindah berapa dulu itu cari akhirnya. Bukan tangin tahu deh ya, kalau dulu tapi pengalaman gampang. Soalnya dapat lihat di mana itu Rosario itu banyak orang dan kurang orang. Karena saya tahu ke di rumah ini dapat makan banyak. Waktu di sini cuma gula-gula satu, kok bisa punya over sambung. Kurang orang. Ini belum pernah lihat, mah dulu tidak pernah lihat tuh. Kakak adik kan orang baku saya, tuh gula-gula cuma satu. Kita mau picat tawa makasih memang. Kita. Oke ada sama. Kakak adik. Sama apa? Pakai bini kan begitu. Apa dia tepi bibir kan? Itu merasakan dia bilang satu. Itu sama dengan kalau Ekaristi. Cuma dulu kan waktu COVID ini boleh. Tapi sebenarnya kalau terlalu yakin darah Kristus kipas. Tuh piala taruh begini. Pada konselebran kan imam bagian satu-satu. Tuh bersyukur sudah bagi pertama itu terakhir. Memang so habis tuh emek dan 10 orang dari terakhir. Bukan habis ini anggur ini. Karena Kristus aja. Apa? Kalau kita minum dengan air liur sini, kita taruh begitu lah, kita melakatnya. Bukan 20, berarti ada 20 jenis air liur. Karena darah Kristus pergi enter. Aku tidak percaya. Pak, mau coba? Sekarang ambil gelas, kasih air minum kok. Ini aqua, baku over tuh. Terlebih dulu kau mau baku over. Jadi, mana kan yang mulai pastor lebih dulu. Pastor terakhir. Boleh, yang penting masih ada. Masih ada saudara. Bukan itu intinya. Tapi saya mengatakan bahwa seringkali motivasi kita apa? Mengundang Tuhan untuk kita tentang sabda Allah. Tidak usah juga bentuk ibadah, tapi bentuk merenungkan sesuatu di mana membaca. Kalau ada banyak buku bacaan, saya senang ketika biasakan kalau pernikahan keluarga itu kan, kalau pernikahan kan ada Alkitab. Oh, waktu kawin Alkitab dulu masih ada terus soalnya. Hah? Oh, tak kira dia cincin yang terpelaki yang bertanya. Ya, saya pernah membuat perayaan bukan begini 25 tahun
15 tahun keluarga itu. Lemari itu Alkitab. Lalu pastor minta maaf so ancur. Masa so ancur ya? Ketika kita buka tuh Alkitab itu, di situ sepenuh dengan stabilo, garis bawah. Saya bilang, inilah baru buku ini sungguh bermakna. Karena itu kan bukan orang Kristiani, orang Katolik tidak pernah pusing ke kitab suci cori-cori. Nah, habis bakar, beli barang. Karena dengan kita menggaris bawahi, kita mencoret, memberikan stabilo, berarti saya membaca. Ada sesuatu yang saya lihat di situ. Saya berkenan, tidak usah tiap hari. Memang pertanyaannya juga kecil. Uskup pernah tanya pada saya, Pastor Angki, so pernah baca kitab suci? Oh, tiap kali. Pada pertanyaan kedua tuh kita bilang, Pastor yang tahu tiap kali. Kalau dari kitab Kejadian sampai Wahyu, so baca sampai bagian mana? Aduh, tak so lupa mensyur karena so terlalu banyak. Malah so baca lengkap, tak kurang yakin. Ya, orang Afrika tidak pernah baca lengkap. Bukan itu terpenting, tapi apakah saya membuat untuk itu? Itulah pertama, mengundang A. Yang kedua, bagus. Berkaitan dengan aspek yang kedua, sesama. Tidak ada pelita yang disembunyikan. Pelita itu harus di atas. Barang datang patung semua itu di atas. Supaya orang lihat. Tapi ada satu hal yang lebih penting, orang itu harus orang lihat. Itulah kesaksian. Tapi yang lebih penting bahwa orang di sekitar melihat, orang di sekitar mendengar, maka itulah kesaksian. Memang orang bilang boleh menjadi pura-pura. Dalam keluarga kan itu biasa ada konflik. Sedangkan orang tua konflik itu biasa. Hanya kan ada suatu hal yang kalau persiapan nikah dia bilang mereka harus lupa. Kalau mau nikah lain, jangan sampai anak tahu bahwa orang tuanya berkelahi. Jadi di luar, masuk di dalam, kong kunci pintu, kong selamat berkelahi. Mak kalau boleh jangan ada orang dengar. Jadi kamera memaki. Silakan aku caci maki. Baru habis caci maki, tutup dengan kemuliaan kepada Bapa. Habis. Karena kita seringkali perlu untuk, kalau ada beda, tapi yang mau dikatakan dalam bacaan Injil, satu hal, kita menjadi terang. Terang berarti orang boleh lihat sesuatu yang benar, tidak tersembunyi melalui saya. Oh, ini yang benar. Itulah menjadi terang. Itulah di tempat yang tinggi. Maka itulah kesaksian untuk orang lain. Memberkati rumah, atau boleh bilang hidup Kristiani di mana Allah hadir, punya dua hal. Untuk keluarga supaya home sweet home, tapi yang kedua yang tidak kalah penting menjadi saksi bagi orang lain. Kita tidak usah mengatakan kepada orang lain kamu harus ikut saya, beragama seperti saya, keyakinan seperti saya. Itu salah. Tunjukkanlah kalau beriman seperti ini, itu seperti ini. Kalau mau menjadi orang Kristiani, begini tuh orang Kristiani. Biar orang lihat, mereka menilai, mereka mau ikut atau tidak, itu tidak penting. Tapi orang akan bilang, benar, dia itu orang Kristiani. Dia itu keluarga Kristiani. Itulah rumah yang diberkati. Kalau kesaksian seperti ini, maka apa yang kita mohonkan hari ini sungguh sudah mulai berbuah. Mari saudara terkasih, kita satukan semua permohonan kita, harapan kita bersama dengan keluarga dalam perayaan Ekaristi ini. Semoga syukur yang mereka panjatkan dapat menjadi berkat untuk harapan-harapan baik mereka, rencana baik mereka, tapi lebih terutama untuk keutuhan pernikahan sebagai satu keluarga Kristiani yang sungguh-sungguh menjadi sakramen kehadiran Allah bagi orang lain.
Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi, persiapan persembahan. Kami kunjungkan mari sembahkan kebebasan dan kemerdekaan, ingatan murni kehendak hati kami serahkan padamu Tuhan. Buatlah yang kami malam dan hari, terimalah Tuhan dalam tangan-Mu. Segala yang ada milik-Mu Tuhan, dalam kasih-Mu kami gunakan. Bimbinglah kami, kuatkan hati untuk berkarya bagi sesama. Segala yang ada milik-Mu Tuhan, bagi Tuhan kami persembahkan. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahan dan persembahan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diberkati kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, semoga berkat persembahan roti dan anggur ini, kami dan juga secara khusus keluarga yang memohonkan berkat untuk rumah kediaman mereka ini, semakin mampu menyelami misteri cinta kasih putramu yang rela mengorbankan diri demi keselamatan kami. Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah yang sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebagaimana dengan pengantaran putramu terkasih engkau menciptakan umat manusia, demikian pula engkau membaruinya dengan penuh kasih sayang. Maka pantaslah seluruh alam ciptaan mengabdi engkau, semua yang tertebus memujimu, dan segala orang kudusmu sehati meluhurkan dikau. Kami pun bersama semua malaikat memasyurkan dikau dengan pujian yang indah tanpa henti seraya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah datang Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti. Dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu,
memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafatmu Tuhan kami wartakan, kebangkitanmu kami muliakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Benediktus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal, dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Kita satukan semua doa kita dengan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sedialah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau Raja yang berkuasa Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, "Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa, kasihilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa, kasihilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara yang diundang ke perjamuannya. Tuhan marilah kita berdoa.
Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas pengorbanan putramu yang kami kenangkan dan kami rayakan dalam Ekaristi ini. Semoga perayaan ini mengobarkan iman, pengharapan dan kasih kami, sambil menantikan kedatangan kerajaan-Mu yang mulia dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bersatu dalam upacara pemberkatan rumah. Saudara terkasih, mari kita bersama dengan keluarga memohonkan berkat untuk rumah kediaman ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah berjanji di mana 2 atau 3 orang berhimpun, Aku berada di tengah-tengah mereka. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau berjanji bahwa Bapa akan mengabulkan tiap doa permohonan yang kami sampaikan kepadanya dalam nama-Mu. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Dengan wafat dan kebangkitan-Mu, Engkau telah menjadikan kami sekeluarga dengan para kudus dan anggota serumah dengan Allah. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bertamu di rumah Sakeus. Kami mohon, masuklah juga dalam rumah kediaman ini dengan berkat-Mu. Tinggallah bersama kami, Engkau yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Terpujilah Engkau ya Bapa, karena Putra-Mu Yesus Kristus telah menjadi manusia untuk menyelamatkan kami. Dia mengajarkan kami dengan kata dan teladan bagaimana kami melaksanakan kehendak-Mu. Maka kami mohon, pandanglah dengan rela akan keluarga yang berdiam di tempat ini dan berikanlah berkat-Mu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus atas rumah kediaman ini. Kabulkanlah permohonan-permohonan kami bersama para penghuninya. Anugerahkanlah kepada mereka damai, kegembiraan dalam Roh Kudus. Semoga usaha mereka berhasil baik. Semoga mereka Kau lindungi terhadap segala bahaya. Janganlah biarkan mereka menaruh harapan palsu akan harta benda yang fana, dan ajarlah mereka bahwa Engkau sendirilah merupakan tujuan seluruh hidup mereka. Kami mohon semuanya ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita nyanyikan 1-2 lagu seraya kita memberkati rumah kediaman ini. Syukur kepadamu Tuhan, sumber segala rahmat. Meski kami tanpa jasa, Kau pilih dan Kau angkat.
pertolongan kita atas nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan sertamu dan sertamu. Tuhan Allah kami, Putramu terkasih telah wafat pada salib untuk menyelamatkan semua manusia. Kami mohon kepadamu, sudilah Engkau memberkati salib ini. Teguhkanlah iman kami agar di dalam kelemahan yang nampak pada salib kami mengakui kekuasaan dan kebijaksanaan-Mu. Semoga dalam hidup yang kekal kami dapat mengambil bagian dari buah-buah wafat dan kebangkitan Putramu itu. Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terkasih, predikasi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Terima kasih Tuhan karena Engkau Bapa yang baik hati. Kasih-Mu selalu ku kenang. Ku kenang dalam jiwa raga. Dan di dalam luka syukurku di Kau Tuhan dan kawanku. Syukurku di Kau saudaraku. Terima salamku di Kau Tuhan dan kawanku. Pada Pastor Paroki, Pastor Franky Luntupena, saya atas nama keluarga pertama-tama tentu merasa gembira, merasa berbahagia karena momen ini di mana tempat tinggal dari keluarga saudara kami boleh diberkati. Keluarga disinggung itu pertama-tama tentu bagaimana membangun kehidupan di tengah keluarga, tapi juga mampu memberikan kesaksian lewat cara hidup mereka di tengah-tengah kehidupan mereka dari waktu ke waktu. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Pastor. Terima kasih banyak juga kepada umat budaya rohani Santa Helena yang boleh bersama-sama dalam perayaan syukur keluarga, pemberkatan rumah dari keluarga di tempat ini. Semoga berkat Tuhan akan senantiasa menyertai kehidupan Bapak Ibu dalam kehidupan maupun dalam tugas karya, tugas perutusan yang di rumah masing-masing lewat cara kita hadir di tengah-tengah kehidupan kita baik di gereja maupun di tengah masyarakat. Dan kepada siapa saja yang boleh bersama-sama pada malam hari ini, rekan-rekan komunitas yang boleh bersama-sama dalam perayaan Ekaristi pemberkatan rumah dan keluarga tempat ini. Selagi atas nama keluarga, kami ucapkan terima kasih atas kerelaan kesediaan untuk boleh bersama-sama dalam syukur keluarga pada malam hari ini. Sekian dan terima kasih.